kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Meli. Selamat pagi. Ya, kabar baik ya Bu ya? Iya, selamat pagi. Ya, dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul iya, ya Bu ya? Betul. Iya. Iya, betul. Kalau Bu Meli asal dari mana nih Bu? Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, cuma penempatannya itu di Desa Penyali Maujaya. Oke. Jadi, berapa jauh itu Bu dari tempat tinggal? kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air, karena memang dia memang menyeberangi sungai. Dan alat transportasinya cuma hanya itu. Iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah tempat Ibu mengajar begitu? Iya, betul. Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih Bu? Seminggu sekali. Seminggu Jadi sekali. kan sekolah kita ini kan 5 hari ya. Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian Minggu paginya balik lagi ke tempat tugas. Oke. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya Bu ya dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu nih Bu. Selamat pagi, Bu Meli. Iya. Ya. Kalau Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya? Betul, Pati. Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Ini baru tahun pertama berarti nih Bu ya? Bagaimana Kak? Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini? Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS. Pengangkatan, 1 tahun. Oke, 1 tahun pengangkatan, tahun pertama, dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga? Betul, per 1 Agustus saya mutasi. Mutasi, oke, itu latar belakang dari 2 narasumber kami nih, pendengar bertiga juga pemirsa Redinet. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat Ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini banyak nggak Bu yang memang asalnya jauh juga? Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS. Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana. Gitu. Jadi kepala sekolah dan Ibu ya? Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada 3 ya. Saya kepala sekolah dan 1 guru baru. Ya, kalau awalnya gimana Bu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini Bu? Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Nah, kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma 2. Saya cari di Google Map itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat. Alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, memang pakai menyeberangi sungai. Jarak tempuhnya 2 jam. Ya, lewat jalur air ini Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya. Iya, betul. Nggak ada rencana untuk mutasi Bu? Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya. Nah, gimana itu Bu? Proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih? Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi. Terus karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru mapel ini, pertama saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong. Misalnya mapel bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong? Kemudian apakah sekolah itu menerima? Menerima. Kemudian setelah itu apakah kepala sekolah mau melepas? Nah, begitu. Jadi banyak pertimbangan ya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat Ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri. Iya, betul. Karena kan kondisinya ini karena saya mengajarnya di desa ya. Jadi guru mapelnya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu. Tapi keluarga ikut Ibu atau bisa terpisah saat ini Bu?
Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten. Suami dan anak di kabupaten, 1 minggu sekali Ibu baru berkesempatan untuk pulang ya? Iya, betul. Ya. Seberapa jauh sih, atau seberapa besar sih Bu pengaruh yang Ibu rasakan jauh dari keluarga, walaupun 2 jam tapi kan lewat jalur air ya, dengan keluarga terhadap semangat Ibu mengajar sehari-hari ini Bu? Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar. Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan udah 5 tahun mau tahun ke-6. Ya. Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis 2 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Nah, jadi baru ini baru punya, baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten gitu. Baik, saya ke Bu Syalma sekarang ya. Ya. Kalau Bu Syalma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati nih ya. Iya, jauh banget. Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, gimana nih? Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian ATR BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN. Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya? Iya. Oke, baik. Jadi memang mau tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana yang dibutuhkan. Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti pada umumnya. Formasi yang lainnya. Iya. Iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya? Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa semua. Oke. Tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Sudah, pasti. Sudah tahu? Iya. Dan sudah siap untuk menerima tentunya ya di awal itu? Iya. Pasti konsekuensinya seperti itu. Jadi ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan berarti ya, karena sudah mengetahui sebelumnya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya. Waktu itu sekolah kedinasan di mana itu Mbak? Jakarta atau di daerah juga? Di STPN, di Jogja. Di Jogja, Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti merantau pertama kali jauh dari keluarga ya? Merantau pertama kali yang beda pulau. Beda pulau. Karena kalau di STPN itu setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya. Oke, tapi dekat, masih dalam satu pulau, satu provinsi bahkan mungkin ya. Ini beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak? Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir, kayak gitu Kak. Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya? Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan. Kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas, jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan mencari sendiri sih. Oke. Gitu. Ya, kesehariannya gimana nih, Bu Syalma? Jauh dari keluarga ini. Pertama kali merantau luar pulau lagi. Gimana? Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi via WhatsApp. Oh, gitu. Ini rutin ya komunikasi dengan keluarga ya? Iya, betul. Setiap hari. Tiap hari tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya. Betul. Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli. Iya. Halo. Bu, ngomong-ngomong sudah dengar nggak Bu program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili? Iya, ada baca di sosial media juga. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya. Sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana Bu perasaannya? Kesannya gimana? Rasanya seperti ada angin segar gitu. Karena kan yang begitu relate, yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu. Walaupun ya masih belum tahu kapan ya. Tapi menurut Bu Merli, profesi seorang guru relevan nggak sih Bu untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
Ya, sebenarnya sangat berharap sih. Bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya. Cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi terutama dekat dengan home base gitu. Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah. Seperti apa itu misalnya, Bu? Apanya? Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya? Ya, kendalanya di situ. Kalau misalnya, kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban Prosesnya tadi moral. itu juga ya? Okay. Prosesnya juga. Karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dengan tempat tinggal kita. Karena di kota itu ya terutama, otomatis sudah ada orangnya. Ataupun kalau kita mau menunggu yang udah pensiun itu juga lama gitu. Oke. Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar, Bu, suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu? Ya otomatis sih kalau menurut pendapat saya ya Pak ya, maaf kalau misalnya salah ya. Sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas. Okay. Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS lama apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu. Jadi itulah kendalanya. Oke. Baik, saya ke Bu Syalma Swardanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga nih ya, Bu Syalma ya? Iya, sudah sering mendengar itu. Sudah sering dengar. Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya? Iya. Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini? Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya, Kak. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada namanya rollingan atau dipindah tugaskan. Jadi setiap 2 tahun? Oke. Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi. Jadi bisa pilih nggak itu tempatnya? Sulit untuk memilih. Sulit untuk memilih, oke. Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Syalma dipindahkan kemana begitu. Iya betul. Ya. Katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan kemana nih? Ke Kota Baru. Oke. Jadi dimutasi ke Kota Baru. Iya. Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Syalma? Bu Syalma mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri atau sistemnya begitu? Pimpinan. Kebetulan dari pimpinan karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih. Oke. Ya, jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan. Betul, ya mau tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Salma, gimana sih rasanya setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah? Seperti apa ini? Nah itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik. Berapa sih kalau mau mudik misalnya kita pakai udara ya, transportasi udara berarti Pati itu turun di Solo ya? Pati itu turun di Surabaya lebih Surabaya, oke. Itu berapa itu tiketnya? Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini, pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 900 atau 1 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke Kota Baru ini saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi. Waduh, jadi semua armada, semua moda transportasi dicoba itu ya? Betul, laut, darat, udara dilalui. Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu? Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan. Transport aja? Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya. Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya, dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih. Iya betul. Tapi mungkin nggak sih Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada. Sangat-sangat berharap gitu Kak, cuman
kita tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada diskon transportasi mudik aja tuh kita sudah bersyukur. Lah kan sudah ada biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik. Ya suka ada, masih kurang berarti itu ya Bu Salma ya. Iya, masih kurang. Oke, saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli, iya. Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu gimana sih Bu penempatannya? Kok tadi Bu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia 1 di sekolah ini sendiri. Nah, pemerataannya gimana sih ini? Nah, saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah, kadang itu sebelum ada formasi, biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu gitu, satu mapel satu guru gitu. Kalau misalnya di kota besar, bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu. Cuma ya beda juga karena kalau di tempat di desa juga di kampung itu juga walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak, tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu. Ada berapa sekolah Bu di sana Bu? Sekolah negeri ya? Untuk di desa tempat saya bekerja ini SMP-nya cuma 1, SD-nya ada sekitar 3 sampai 4 SD karena 3 sampai 4 SD. SD, SMP-nya cuma ada 1. Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga nih Bu. Di sekolah lain ya? Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli asal daerahnya, gitu. Yang P3K sertifikasi itu. Iya. Bu, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga Bu ya. Ya, kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya. Betul. Kerasa Bu ya, kalau memang walaupun cuma 2 jam, tapi tinggal jauh dari keluarga itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya Bu. Gimana Bu Meli? Iya, betul. Karena kalau sudah pindah tempat tinggal, otomatis istilahnya ada 2 periuk, jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga. Oke. Iya. Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya Bu? Di sana? Iya, kebetulan kontrak karena tidak ada rumah dinas. Sendiri di situ ya? Atau bersama dengan? Iya, betul. Saya sendiri, jadi bukan dekat dengan sekolah tapi dusun terdekat. Jadi rumah yang ada saja gitu. Di dusun terdekat. Dusun terdekat ke sekolah jauh juga? Kalau pakai motor sih paling 15 menit. 15 menit ya, baik. Iya. Saya kembali ke Bu Salma ini ya, asal Pati tapi ditempatkan di Tapin ini. Tapi sudah fix ya, Bu Salma ya, nanti akan dimutasi ke kota baru ini ya? Iya, sudah fix Kak. Ada tambahan kompensasi nggak di situ? Kan jauh tadi. Kompensasi sepertinya kok tidak ada kalau nggak ada. Menurut aturan tidak ada sih Kak. Apa fasilitas lebih? Karena kan tadi diceritakan, wah kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya. Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi transportnya. Atau begini, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya? Mungkin sebesar apa maksudnya? Ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, istilah gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah seperti itulah misalnya, gimana? Kayaknya kalau di BPN atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana? Iya, banyaknya gitu Kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya. Nggak bisa. Jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya. Betul. Dimanapun. Dan teman-teman yang lain juga sama mengalami hal yang serupa. Ya betul Kak. Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya di kemana? Pengen terus saja pulang ke Jawa. Jawanya di Pati memang ada ATR BPN di situ? Kami di setiap kabupaten atau kota ada ya? kantor ATR BPN Kak. Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke
Jawa. Mau Jawa. dimanapun kayaknya tidak masalah, yang penting Jawa. Yang penting Jawa. Oke. Iya, betul. Bagian selatan nggak apa-apa ya? Jawa bagian selatan tidak masalah. Nggak masalah ya? Ya, itu Tidak padahal masalah, aman terbeda aja. loh itu. Jadi harus nyebrang juga ke situ. Jawa Selatan tuh Jogja bukan, Kak? Oh, itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya. Pantai selatannya iya. Iya. Pantai Gunung selatannya, Gunung Kidul Iya. itu bagian selatannya. Itu kampung halaman saya juga, Gunung Kidul. Serius? Iya, Oh, ayah saya asal sana. Oh, sama ini saudara saya juga di situ tuh, Gunung Kidul Oh, tuh. iya. Pantainya bagus-bagus di situ tuh ya. Iya, bagus, Kak. Iya. Oke, saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, Iya. misalnya nih, Toto, saya minta satu saran dari Mbak Selma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN dekat domisili? Untuk program ASN dekat domisili Iya, ini, pulangkan saya ke Jawa gitu. Gimana? tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Karena kan takutnya kalau memang semua di pukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusianya bisa tidak seimbang. Kadang kan ada yang khususnya Indonesia wilayah timur mungkin ya, itu nanti Ya, takutnya itu tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, Ditakutkan seperti itu sih tapi ya. memang tenaga kayak Mbak Selma diperlukan apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya. Betul. Iya, jadi Iya. SDM di ATR BPN tuh sangat dibutuhkan banget ini. Iya. Oke, kalau Bu Meli dimintain satu saran, masukan ke BKN langsung apa yang mau disampaikan, Bu? Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga udah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya, Iya. ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua Oke. sedang sakit, jadi kita tidak bisa. Kendalanya di situ. Seperti Cuma itu itulah ya. semoga kedepannya itu dipermudah, Ya. tidak dikunci selama 10 tahun gitu. Oke, mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya. Bu Meli, iya, makasih banget untuk waktunya. Tetap semangat. Salam buat keluarganya di Kabupaten Sanggau ya, Bu ya. Baik, Iya. sama-sama. Sehat sukses selalu semuanya. Mbak Syalma, terima kasih juga udah ngobrol. Ini kalau saya lihat Iya. fotonya mirip teman saya di ASN juga, cuman dia ditempatkan di kota yang sama dengan domisilinya. Selamatlah Oh, gitu. buat dia. Iya, terima kasih ya, Mbak Syalma ya, dan juga Bu Meli. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan mudah-mudahan bisa menerima dengan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih. Salam sehat, selamat pagi. Amin. Ya. Selamat pagi, Selamat Kak. pagi. Terima kasih.